Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Dian Mustika dengan NIM 2403010012. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas Q1, Angkatan 2024. Dosen pengampu Ibu Legi Elfitra SPD, MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang psikolinguistik dan etnolinguistik. Teori yang dibahas: 1. Ketepatan dalam menjelaskan hakikat psikolinguistik. 2. Ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup psikolinguistik. 3. Ketepatan dalam menjelaskan konsep-konsep psikolinguistik. 4. Ketepatan dalam menjelaskan hakikat etnolinguistik. 5. Ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup etnolinguistik. 6. Ketepatan dalam menjelaskan konsep-konsep etnolinguistik. Nah, apa sih hakikat psikolinguistik itu? Nah, menurut Krida Laksana, psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memahami, memproses, dan menggunakan bahasa. Bidang ini menggabungkan psikologi dengan linguistik. Psikologi adalah tentang perilaku dan pikiran manusia, sedangkan linguistik ilmu tentang bahasa. Nah, psikolinguistik fokus pada cara otak bekerja saat berbicara, mendengar, membaca, atau menulis, serta bagaimana anak-anak belajar bahasa sejak kecil. Selain itu, bidang ini juga melihat hubungan antara kemampuan bahasa dengan fungsi kognitif seperti ingatan dan perhatian. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba menjelaskan bagaimana bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Contohnya seperti anak proses belajar bahasa dimulai dengan mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama, papa. Nah, di situ psikolinguistik mempelajari bagaimana otak anak tersebut memproses bunyi, menghubungkan dengan makna, dan akhirnya menghasilkan kata-kata. Ruang lingkup psikolinguistik itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, produksi bahasa, menganalisis bagaimana individu menghasilkan bahasa, termasuk proses mental yang terlibat saat berbicara atau menulis. Yang kedua, pemahaman bahasa, mengkaji bagaimana individu memahami dan menginterpretasikan bahasa yang diterima, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, pemerolehan bahasa, fase-fase yang dilalui seseorang dalam memperoleh kemampuan berbahasa, baik itu bahasa pertama maupun bahasa kedua. Yang keempat, aspek psikologis dan neurobiologis, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa, termasuk bagaimana otak memproses informasi linguistik. Yang kelima, interaksi sosial dan budaya, menganalisis bagaimana interaksi sosial mempengaruhi penggunaan dan perkembangan bahasa. Keenam, perkembangan bahasa anak. Nah, mengkaji bagaimana anak-anak belajar dan menguasai bahasa selama masa pertumbuhan mereka. Nah, konsep-konsep psikolinguistik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kompetensi dan performasi. Kompetensi yaitu pengetahuan tentang aturan kebahasaan, sedangkan performasi yaitu kemampuan menggunakan aturan dalam komunikasi. Yang kedua, pemrosesan bahasa. Psikolinguistik mempelajari proses penyandian dan pemahaman sandi. Yang ketiga, hubungan bahasa dengan otak. Psikolinguistik mempelajari hubungan bahasa dengan otak dan kejiwaan. Yang keempat, perkembangan bahasa anak. Psikolinguistik mempelajari perkembangan bahasa anak. Yang kelima, proses psikologis dalam pembentukan kalimat. Psikolinguistik mempelajari proses psikologis dalam pembentukan atau pemahaman kalimat. Menurut Xavier 1921,
Hakikat etnolinguistik adalah memahami hubungan timbal balik antara bahasa dan budaya suatu kelompok etnis. Dalam etnolinguistik, bahasa dipandang sebagai cerminan budaya, tradisi, nilai, kepercayaan, serta cara berpikir masyarakat. Etnolinguistik bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana bahasa dipengaruhi oleh budaya dan sebaliknya, bagaimana budaya tercermin dalam penggunaan bahasa. Ruang lingkup etnolinguistik meliputi hubungan bahasa dan budaya. Ilmu etnolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa, menggunakan bahasa, dan kebudayaan pada umumnya. Ruang lingkup etnolinguistik ada 3. Yang pertama, bahasa dan kosakata. Menganalisis kosakata, frasa, klausa, dan unit-unit linguistik lainnya yang muncul dalam konteks budaya seperti upacara ritual. Yang kedua, fungsi sosial dan budaya, meneliputi bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya untuk mempertahankan praktik budaya dan struktur sosial. Yang ketiga, masyarakat aspek budaya, mengkaji interaksi antara bahasa dan unsur-unsur budaya seperti sistem pengetahuan, organisasi sosial, alat hidup dan teknologi, mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Konsep-konsep etnolinguistik merupakan cabang ilmu yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat, khususnya masyarakat yang belum memiliki tradisi tulisan, yang menelaah bagaimana bahasa mencerminkan dan mempengaruhi kebudayaan penuturnya. Konsep etnolinguistik ada 4. Yang pertama, bahasa adalah sumber budaya sekaligus praktik budaya. Yang kedua, bahasa mencerminkan budaya tertentu yang melekat erat dalam diri si penutur kata. Yang ketiga, bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan non-material selain norma, nilai, dan kepercayaan. 4. Bahasa merupakan salah satu unsur penting dalam studi tentang kebudayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.